Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya kita semua dan para pemirsa yang penonton di YouTube ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat dan juga dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para umatnya sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke sebuah materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari kelas 12 IPS 2 asal sekolah SMAN 1 Cibadak, akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Hidup Sehat Menurut Islam. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, sebagaimana yang dikutip oleh Ade Hasman dalam bukunya Rahasia Kesehatan Rasulullah, ada dua istilah yang berkaitan dengan kesehatan yang sering digunakan dalam kitab suci, yaitu sehat dan afiat. Dalam kamus bahasa Arab, kata afiat diartikan sebagai perlindungan Allah untuk hambanya dari segala macam bencana dan tipu daya. Perlindungan itu tentu tidak dapat diperoleh secara sempurna kecuali bagi mereka yang mengindahkan petunjuk-petunjuknya. Oleh karena itu, kata afiat dapat diartikan berfungsinya anggota tubuh manusia sesuai dengan tujuan penciptanya. Jika sehat diartikan sebagai keadaan baik segenap anggota badan, maka agaknya dikatakan mata yang sehat adalah mata yang dapat melihat dan membaca tanpa berkacamata. Akan tetapi mata yang afiat adalah yang dapat melihat dan membaca objek-objek yang bermanfaat serta mengalihkan pandangan dari objek-objek yang terlalang. Oleh karena itu, fungsi yang diharapkan dari penciptaan mata. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita yang sangat baik dalam menjalankan pola hidup sehat. Beliau selama hidupnya hampir tidak pernah merasakan sakit. Tidak seperti manusia sekarang yang mereka lebih banyak menggunakan waktunya untuk menonton televisi, memainkan HP, memainkan Mobile Legends dan permainan yang tidak bermanfaat. Kemudian mereka mengonsumsi makanan yang kurang baik untuk kesehatan, dan di kemudian hari banyak yang meminum obat-obatan yang bisa merusak organ tubuh dan menjadikan sistem kekebalan tubuh menjadi menurun. Pola hidup juga memberikan pengaruh dalam hidup sehat, yang mana hidup seseorang perlu dijadwalkan atau diatur sedemikian rupa, di mana saat tubuh perlu istirahat saat kecapean, di mana sistem tubuh selain bekerja, tubuh juga memerlukan untuk beristirahat. Kesehatan tidak mungkin diperoleh kecuali jika kita senantiasa bergerak. Di antara ciri mutlak hidup biologis adalah bergerak. Tidak satu komponen pun dalam tubuh kita yang tidak bergerak.
benda padat seperti tulang pun ketika dia mengalami dinamisasi internal, proses bongkar pasang elemen-elemen selulernya, ada pergerakan cairan dalam sirkulasi darah, getah bening, transportasi cairan ekstra dan internal, serta ada juga gerak dalam wujud kontraksi otot, peristaltik, usus, gerak metabolik, kimiawi, dan gerak kuantum elektrik. Berbicara mengenai hidup sehat, tidak luput dari adanya kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat dari Allah itu sangat berlimpah dan tidak terkira. Sebagaimana surat An-Nahl ayat 18, maka jika kamu mau menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Di antara nikmat yang sangat berharga dan tidak ternilai tersebut adalah kesehatan. Dalam perspektif ajaran Islam, sangat menganjurkan bagaimana hidup dengan sehat dan teratur. Karena tujuan dari kehadiran Islam itu sendiri adalah untuk memelihara agama, akal, jiwa, jasmani, serta harta dan keturunan umat manusia. Para ulama salafus soleh menyatakan bahwa ayat yang berbunyi di dalam ayat surah At-Takasur ayat 8 sebagaimana berikut. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Pola hidup merupakan suatu kebiasaan seseorang dalam kesehariannya secara teratur dan berulang-ulang. Dalam hal ini, Al-Quran mengatur pola hidup mencakup beberapa aspek. Di antaranya, yang pertama, menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Menjaga kebersihan jasmani dan rohani juga merupakan pola hidup sehat yang diterapkan dalam Al-Quran. Di antaranya membahas beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu berwudu. Berwudu dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai kedua sikumu, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, dan sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Yang kedua, mandi. Kebersihan jasmani badan dengan cara mandi merupakan syarat mutlak pertama kali bagi seorang muslim jika hendak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal
ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم Innallaha kana 'afuwan ghafura. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan kedua tanganmu. Sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Yang kedua yakni pola makan. Yang pertama itu tidak berlebih-lebihan. Allah memerintahkan bahwa dalam pola makan, makanlah makanan yang baik dan secukupnya, dan jangan berlebih-lebihan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua, makan makanan yang halal dan bergizi. Yang ketiga, mengatur waktu. Dalam hidup seseorang perlu untuk mengatur segala aktivitasnya supaya dapat berjalan dengan baik. Mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari menjadi penting. Mengatur waktu tertera dalam Al-Quran surah Al-Hud ayat 114 sebagaimana berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang baik yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Yang keempat, istirahat yang cukup. Istirahat merupakan salah satu bentuk merelaksasikan tubuh sejenak untuk mendapatkan kebugaran kembali. Perintah istirahat telah diterangkan dalam Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 47. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'alan nahara nusyura. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Pelajaran yang dapat diambil dari hidup sehat menurut Islam, yang pertama, berdasarkan pada pola hidup sehat telah diterangkan dalam Al-Quran, yakni perintah adanya menjaga kesehatan secara jasmani maupun rohani. Sehat secara jasmani berarti memiliki tubuh yang sehat dan kuat, dapat diwujudkan dengan cara menjaga kebersihan, mengatur pola makan, istirahat yang cukup, dan berolahraga teratur. Sedangkan sehat secara rohani berarti memiliki hati yang bersih, dapat diwujudkan dengan sholat, berzikir, berpuasa sebagai bentuk untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, sehat jasmani berarti tubuh dapat melakukannya fungsinya dengan baik, sedangkan sehat rohani memiliki jiwa dan hati yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sehat secara jasmani dan rohani mampu menjauhkan diri kita dari berbagai penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Demikianlah materi kultum yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap dalam menyampaikan materi tersebut. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita bertemu lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan ke dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan ke dalam hati. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.